Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal polemik kereta cepat ya, yang sampai hari ini PDIP juga bersuara dan nampaknya juga kabarnya pernah mengingatkan mantan Presiden Joko Widodo ya berkali-kali begitu, bahkan 3 kali apa yang disampaikan Hasto pernah mengingatkan ya kepada Jokowi begitu kan untuk tidak melanjutkan kereta cepat ini karena ini beban kepada rakyat dan pada akhirnya orang-orang akan tahu begitu kan. Nah, mungkin prediksi inilah yang kemudian muncul dari apa yang kemudian disampaikan oleh Hasto. Nih, ini polemik hutang ya host begitu. Hasto sebutkan PDIP sudah 3 kali ingatkan Jokowi. Wih, ini menarik begitu kan ya. Dan bahkan tidak hanya itu ya. Kalau saya melihat dari kemarin apa yang disampaikan Ibu Megawati ya, dia bercerita soal ijazah ya. Can you imagine, dipikirnya gampang mau dapat 3 profesor, kecuali dibeli ya. Siapa yang beli ijazah? Ayo. Ya nggak tahu. Jadi kalau saya sekarang, sampai partai saya saja, kalau mau memilih orang, sekarang saya testing dengan IQ and EQ, emotional quantum di sini. Apa orang ini nanti 2 kaki, tidak setia, tidak loyal, hanya malu kekuasaan, hanya mau cari untung? Coba, itukah kalian manusia Indonesia yang saya cintai? Coba, kalau saya lihat kalian cuma hanya diam, tapi saya tahu di sininya tuh gitu. Tapi kalau mau suruh jawab nggak berani, tapi belakang berani. Itu menurut saya sebuah hal yang tidak moralnya, tidak baik. Musinya kesatria. Kalau saya ngomong, meskipun saya perempuan, tapi kalau saya bilang kalau ada orang laki ya, itu dia pengecut. Saya bilang, who are you? Kalau ingin beli gelar profesor, gelar ini, gelar itu dan sebagainya begitu kan ya. Jangan lalu kemudian ada orang yang membeli ijazah kabarnya begitu. Ini menandakan ada sesuatu hal yang kemudian gonjang-ganjing masalah soal dugaan ijazah palsu apa yang kemudian dituduhkan kepada Jokowi begitu kan ya. Dan rasanya nampaknya ini mengkritik begitu. Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Tapi saya kira apresiasi yang sangat luar biasa begitu kan. Mungkin PDIP sudah keluar dari zona itu begitu ya. Sehingga Ibu Megawati ada rasa kekecewaan yang sangat-sangat luar biasa yang ditunjukkan kepada publik ya ketika tidak bersama dengan Jokowi. Kenapa? Karena kita lihat saja orang yang dekat dengan Jokowi, orang yang terafiliasi kepada Termol ini bisa saja orang akan Ibu Megawati ini atau PDIP ini bisa memecatnya. Kenapa? Karena sudah sakit hati begitu. Bagaimana tidak sakit hati? Coba bandingkan dengan realitas sekarang begitu kan ya. Jokowi ya sudah menjadi gubernur wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, presiden 2 periode. Kurang apa coba? Secara kalkulasi dan logika bahwa orang yang sudah dibesarkan oleh partai seharusnya kan berterima kasih. Tapi kenapa ingin mendorong demi kepentingan sesaat, mendorong anaknya untuk menjadi wakil presiden demi nafsu-nafsu politik semata, dan pada akhirnya kerenggangan inilah mungkin akan diingat oleh Ibu Megawati begitu. Apakah karena jangan-jangan bahwa Ibu Megawati sering mengatakan bahwa seorang Jokowi adalah petugas partai atau bagaimana? Beda lagi ceritanya ini begitu. Sehingga ya karena dengan adanya situasi dan kondisi inilah yang kemudian ya Hasto ini bersuara begitu. Hasto dapat amnesti begitu kan ya oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga kasusnya tidak dilanjutkan. Nah, Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini menanggapi soal polemik persoalan hutang kereta cepat ya
Juga Hasto menyinggung ya, menyindir urgensi yang membangun kereta cepat di era Jokowi. Nampaknya Hasto ini ya masih ada nuansa-nuansa sakit hati mungkin begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja partainya diobo-obo ya, lalu pernah ditahan dan sebagainya. Wajar kalau bersuara membuka kartu truf dari seorang Jokowi begitu. Kelakuan-kelakuan Jokowi ini sudah dibongkar. Nah, Hasto ini mengatakan bahwa PDIP sudah mengingatkan terkait dengan paradigma transportasi publik hingga 3 kali kabarnya ya, termasuk terkait dengan kereta cepat. Dia mengatakan masukan itu ya tak lepas dari kondisi geologis ya dari kota Bandung yang harus jadi perhatian. Nampaknya dengan adanya seperti ini, Hasto ini mulai menceritakan bagaimana sejak awal ya bersama dengan Jokowi begitu kan ya. Karena kemarin itu kan ada kepentingan-kepentingan politik dan pada akhirnya berpisah, beda jalan begitu kan. Tapi ini menarik bahwa apa yang terjadi kepada saat ini begitu kan ya, bahwa Jokowi ini sudah tidak menemukan arah begitu kan ya, mau ke Presiden Prabowo Subianto, mau ke siapa begitu, nampaknya ini akan semakin lemah karena kritikan-kritikan semakin hari semakin terpojok kepada seorang Jokowi. Nah, Hasto inilah yang kemudian sebagai sekjen tahu begitu kan situasinya, semuanya pasti tahu siapa orang-orang mereka begitu kan ya, dan pada akhirnya mungkin akan muncul satu persatu siapa di balik ini semua begitu. Nih salah satunya bahwa dia mengatakan ya, kilas balik Rini Sumarno getol jagokan Cina ya, garap kereta cepat Jakarta Bandung. Dan bahkan ya mengatakan ya, Rini M. Sumarno ini orang loyal Megawati yang jadi ketua tim transisi Jokowi. Benar nggak? Dan disitulah komentar-komentar netizen banyak begitu kan ya. Orangnya dia sendiri dianggap begitu kan ya. Mau apa lagi ya begitu, sehingga orang mengatakan wah jangan salahkan Jokowi dong. Jadi fokus poinnya menurut saya pribadi benar apa yang kemudian disampaikan Agus Sudiono ini. Fokus poin pembahasan, kenapa jatuh ke Cina yang notabene bunganya lebih tinggi? Kenapa perjanjian awal tanpa APBN, tanpa APBN, tapi sekarang mau menggunakan APBN? Nah, inilah salah satu komentar-komentar netizen yang tidak hanya dipersepsikan bahwa Jokowi ini dianggap salah begitu kan, tapi hasil dari mana PDIP yang mengusung Jokowi kena juga pada akhirnya. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya, dulu kalau tidak ada Jokowi ya PDIP tidak semakin naik, ada yang mengatakan seperti itu. Dulu kalau tidak ada PDIP, Jokowi tidak akan naik. Nah, inilah simbiosis mereka begitu. Dan saya memandang bahwa kesalahan fatal dari seseorang itu bukan melihat dari sisi partainya, tapi dari perilakunya. Mungkin perilaku dari seorang Jokowi dengan PDIP ini kan berbeda. Berbedanya gimana? Karena PDIP ini mendorong bagaimana untuk bisa mensejahterakan kemakmuran gotong royong yang digembar-gemborkan oleh PDIP. Tapi mungkin ya seorang Jokowi tidak mendengarkan itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadi ya banyak begitu kan, kritik sana sini. Apa ya yang kemudian lihat sekarang? Ibu Megawati mengatakan bahwa Megawati Soekarno Putri mengimbau generasi muda untuk tidak ya terlena dengan kemajuan kecerdasan buatan atau ya artificial intelligence atau AI, serta tetap berbijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan Pancasila. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini melihat dengan perkembangan yang sekarang begitu kan ya, jangan terlena dengan soal itu. Tapi berbeda dengan Wapres Gibran. Wapres Gibran justru melihat bahwa ya, mulai dari kalangan santri, mulai dari kalangan siswa dan sebagainya, belajar dengan robotik, belajar dengan AI dan sebagainya begitu kan. Ini kan bertolak belakang pada akhirnya. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi di situ menurut saya pribadi nampaknya betul, jangan terlena dengan apa yang kemudian menjadi generasi muda ya yang terlena dengan kecerdasan buatan begitu. Karena semuanya bisa dilakukan dengan AI itu. Artinya kita tahu bahwa semua apapun bisa ditiru oleh AI. Bahkan penipuan apapun ya bisa, suaranya bisa sama, semuanya bisa sama. Ini kan menandakan bahwa hati-hati betul ya, bahwa seseorang itu tetap mengendalikan wawasan secara permanen. Artinya apa? Kalau tidak punya gagasan, kalau hanya mengandalkan kecerdasan buatan, tidak bisa ini menunjang begitu kan. Tidak punya terobosan baru. Nah, salah satunya mungkin Gibran begitu kan. Ya, Gibran sebagai wakil presiden ini nampaknya orang banyak yang mengkritik itu begitu.
begitu. Kenapa? Karena dianggap bahwa gagasannya masih kurang, apalagi apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung, begitu kritikannya yang sangat luar biasa. Jadi sejalan dengan apa yang kemudian kita lihat bahwa kita harus hati-hati dengan generasi sekarang ini. Mudah terlena dengan apapun begitu kan ya. Tapi kecanggihan-kecanggihan teknologi itu jangan sampai kita menjadi terbelakang begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak persepsi di publik begitu, siapa yang bertanggung jawab sekarang begitu kan soal kereta cepat ini. Makanya yang bertanggung jawab di situ ya pasti Jokowi begitu. Walaupun Presiden Prabowo Subianto sudah 2 kali meneriakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Dan sekarang di era kepemimpinan sendiri begitu kan. Ketika hutang kereta cepat ini menjadi gunjang-ganjing atas dasar di mana hutang kereta cepat ini akan dibebankan kepada APBN, maka Prabowo ini datang begitu kan, seolah-olah membela Jokowi begitu. Dan dia mengatakan bahwa tenang. Hutang kereta cepat jangan dipolitisasi. Hutang kereta cepat jangan panik dan sebagainya. Ya, negara mampu untuk membayarnya. Pertanyaannya sekarang dari mana uangnya? Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto mengatakan uangnya itu ada, begitu kan ya, hasil dari sitaan orang-orang koruptor. Hasil sitaan dari orang-orang korupsi begitu kan ya. Pertanyaannya sekarang, kalau itu yang dibayar ya kepada hutang kereta cepat, hasil apa yang kemudian dirampas, hasil rampasan dari koruptor yang dibayarkan kepada kepada hutang kereta cepat. Pertanyaannya sekarang, apakah itu adalah uang rakyat juga? Bukankah janji utamanya di situ adalah diletakkan ke pendidikan, yaitu LPDP? Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa hasil sitaan korupsi dari koruptor ini mau diletakkan di pendidikan LPDP. Saya kira ini menyambut yang sangat luar biasa. Dan sekarang berubah 1,2 triliun begitu kan ya, akan dibayarkan oleh hasil sitaan dari orang-orang yang koruptor. Disitulah dari perampasan ya, dari orang-orang koruptor. Ini kan uang rakyat juga pada akhirnya. Saya rasa ini banyak perkembangan itu begitu. Tapi kita lihat saja masyarakat menandakan bahwa ini tetap begitu kan ya. Jangan sampai melihat bahwa dugaan-dugaan markup yang kemudian menjadi spekulasi besar ini tetap berlanjut walaupun Presiden Prabowo Subianto mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini masyarakat yang meminta. Karena masyarakat yang meminta, mau tidak mau ya di situ begitu. Jadi artinya ya, walaupun Presiden Prabowo mengatakan seperti itu, jangan halangi masyarakat untuk menelusuri bagaimana dugaan-dugaan markup yang kemudian muncul, yang dianggap ada dugaan korupsi dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.